这下总该安全了吧？实力强大的队伍正在接近，能量探测器探测到一支，估计是要截杀你们。动手！还记得来把独角交出来。这之前，我们商定的战术吧。我可以饶你一命。不知道和诺兰山有没有关系？ Halo sobat, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan dipanjangkan umurnya, sehingga kita bisa berjumpa lagi di channel Putra Jiwa. Di kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan bocoran serial anime Swallowed Star episode 110. Sekali lagi Mimin ingatkan kalau video ini mengandung spoiler dari novel dan sedikit ada perbedaan dengan animasi Donghua-nya. Oke, gak usah banyak kata-kata, langsung saja Mimin terjun ke spoilernya. 他们煞费苦心让你就见底了，特级精英挫败我们。Luo Feng dan yang lainnya berdiri di depan villa. Setelah itu mereka masuk dan identitas kelompok Luo Feng baru saja diverifikasi. Di tengah taman ada villa 3 lantai biasa. Di depan pintu villa berdiri 2 wanita berpakaian hitam dengan ekspresi dingin. Salah satu wanita berpakaian hitam memandang kelompok Luo Feng dan berkata dengan serius, "Petualang, aku yakin kalian semua tahu tentang bahaya di dunia Tuan Sektor. Kalian masih bisa mundur sekarang." Wanita itu memperingati kelompok Luo Feng. Tai Nanhe, Luo Feng, Hong, Lei Shen dan Ao Gu baru saja memasuki dunia guntur, segera turun dengan kecepatan yang mengejutkan. Mereka berlima dengan cepat mengendalikan miniatur planet internal mereka untuk mengubah tarikan gravitasi di sekitarnya, tetapi itu masih terlambat. Luo Feng dan kelompoknya berdiri di tanah. Kelimanya berdiri dan mulai mengamati sekeliling mereka. Itu adalah dunia yang gelap gulita, hanya di langit tinggi yang jauh ada secercah cahaya, satu-satunya hal yang membuat dunia tidak benar-benar gelap gulita. Di bawah mereka, ada hitam yang tak berujung dan luas, ternyata ini gurun pasir. Luo Feng mengambil segenggam pasir, butiran pasir berwarna biru tua, sekilas terlihat hitam. Setiap butir sangat berat, kepadatannya pasti setidaknya 100 kali lipat dari besi bumi. Butir-butir itu bahkan memiliki rasa magnet yang samar, menyebabkan semuanya saling menempel. Setelah itu Luo Feng dan yang lainnya akan segera menuju dunia petir. Dunia petir gaya gravitasinya 3.900 kali gaya bumi. Hong menekankan, karena seluruh dunia terbuat dari energi alam semesta yang digunakan Tuan Sektor untuk menciptakannya, seluruh fondasi dunia adalah alam semesta kristal, tanah, pasir, bebatuan. Gurun kematian adalah salah satu wilayah paling berbahaya di dunia guntur. Hong berkata, dan sekarang sudah larut malam di sini, aku tidak bisa menunjukkan arah secara akurat. Namun semakin lama tinggal di gurun kematian, semakin banyak berbahaya. Kita harus segera berangkat, memilih arah secara acak dan melanjutkan dengan kecepatan tercepat. Gurun kematian, salah satu area terlarang di dunia guntur, bahkan binatang buas pun tidak berani tinggal di sini. Pada saat itu tiba-tiba, Luo Feng dan kelompoknya melayang ke atas, meskipun tarikan gravitasi yang sangat tinggi, itu tidak cukup kuat untuk menghentikan prajurit tingkat bintang untuk bisa terbang, karena tarikan yang kuat, kecepatan terbang mereka jauh lebih lambat dari sebelumnya. Setelah terbang selama 5 menit, Luo Feng dan kelompoknya terus terbang dengan cepat melalui gurun kematian. Tiba-tiba, pembaca roh terkuat di tim Ao Gu mengerutkan alisnya, "Tuan, ada yang tidak beres." Luo Feng memandang Ao Gu. Lihat di belakang, Lei Shen berteriak. Luo Feng, Hong, Tai Nanhe dan Ao Gu menoleh untuk melihat. Itu adalah badai pasir besar yang menelan segalanya. Dinding pasir hitam pekat bergerak ke arah mereka dengan kecepatan yang mengejutkan. Pada saat yang sama di bawah badai, ada sekelompok pria dan wanita muda yang melarikan diri untuk menyelamatkan hidup mereka. Ini badai debu kematian. Wajah Ao Gu menjadi pucat. Ini badai debu kematian, cepat lari. Lei Shen juga berteriak. Kelimanya dengan cepat melarikan diri dengan kecepatan terbesar mereka, dan di bawah kekhawatiran dan kecemasan Ao Gu, dia meraih selebaran paling lambat Hong dan Lei Shen dan terbang. Luo Feng berdiri di atas pesawat ulang-alik melonjaknya, terbang dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan Ao Gu yang menyeret 2 pesawat lainnya. Luo Feng dan kelompoknya telah membeli sebuah buku yang mencatat bahaya dari dunia guntur. Badai debu kematian adalah salah satunya. Badai debu kematian adalah salah satu dari 3 bahaya besar gurun kematian,
datang tanpa peringatan tanpa pola apapun. Itu datang tiba-tiba, menelan daratan dan langit, hal itu membuat seseorang tidak mungkin menghindar atau bersembunyi. Banyak generasi sebelumnya yang berpengalaman telah memperingatkan generasi selanjutnya. Menghadapi badai debu kematian, mengebor di bawah badai adalah bunuh diri. Terbang setinggi mungkin juga bunuh diri. Satu-satunya cara adalah berpacu melawannya. Jika badai debu kematian menyebar sebelum menyerang Anda, maka Anda akan hidup. Kita baru saja memasuki dunia guntur dan kita menghadapi badai debu kematian. Apa-apaan ini? Lei Shen mengutuk. Luo Feng menuangkan energi rohnya ke pesawat ulang-aliknya yang melonjak, mempertahankan kecepatan maksimumnya. Luo Feng berbalik untuk melihat ke belakang. Memang ada sekelompok kecil pria dan wanita muda yang dikejar dengan gila-gilaan oleh tembok pasir yang besar. Melihat seragam mereka, mereka memang salah satu dari 4 kelompok yang telah memasuki dunia guntur tepat sebelum Luo Feng dan kelompoknya, kelompok dari Black Cloud Guild. Ada total 6 dari mereka yang mencoba melarikan diri dengan gila-gilaan, 4 pria dan 2 wanita. Melarikan diri, kabur gila-gilaan. Badai debu kematian berangsur-angsur semakin dekat dan lebih dekat ke grup Black Cloud Guild. Anggota terakhir grup adalah pria yang tebal dan kokoh dengan satu tanduk di kepalanya. Dia meraung marah. Badai debu kematian akhirnya menyentuh pria ini, segera menelannya dan memutarnya ke dalam badai. Di bawah angin puyuh energi alam semesta yang memasukkan butiran pasir, pria ini sepertinya hampir seperti melalui penggiling daging. Seragam pertempuran yang dia kenakan segera terkoyak, sejumlah besar darah dan daging segar, tulang berserakan di mana-mana. Sial, badai debu kematian ini terlalu menakutkan. Itu benar-benar menghasilkan badai yang begitu kuat, aku bisa menjamin. Bahkan mereka yang berada di bawah tanah di gurun kematian akan terpengaruh oleh kekuatan angin puyuh yang kuat. Tidak heran buku-buku mengatakan bahwa bahkan mengebor di bawah tanah akan berarti kematian. Lei Shen sangat cemas, tapi karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan, bagaimanapun, dia dan Hong sama-sama digendong oleh pembaca roh Aogu. Aogu sendirian membawa keduanya, Luo Feng di pesawat ulang-alik melonjak dan Tai Nan He terbang sendirian. Kecepatan mereka memang cepat. Di belakang mereka, tim Black Cloud Guild kehilangan 2 anggota yang lebih lambat, dan akhirnya badai debu kematian mulai perlahan-lahan melambat dan turun. Langit yang mencapai semburan mulai turun, jelas badai debu kematian ini telah mencapai akhirnya. Kita berhasil lolos dari satu bahaya. Luo Feng menghela napas lega. Setelah sekitar setengah jam terbang, mereka akhirnya menemukan pegunungan. Itu adalah pegunungan Longsu. Lei Shen bergegas ke langit, terbang ke titik tinggi, dengan hati-hati memeriksa garis besar pegunungan, melihat beberapa titik khususnya, sebelum menundukkan kepalanya untuk melihat komputer kuantum. Ini seharusnya menjadi titik tengah antara gurun kematian dan pegunungan Longsu. Jarak dari sini ke salah satu tujuan kita sekitar 16.000 km.